Satu yang aku sesal, bukan nyesal sih. Satu, waktu itu aku casting buat Kartini. Jadi ibunya Dian. Padahal itu terus aku disuruh nggak pakai makeup. Udah pas dilihat, oke, ini lo you look younger ya, nggak bisa jadi ibunya. Terus itu satu katanya Mas Hanung. Kedua, lo pakai veneer. Di zaman Kartini nggak ada veneer. Aduh, udah rusak langsung. Kamu nggak cocok jadi zaman dulu. Kamu udah sangat. Hai sahabat Marcella, di episode kali ini aku bersama salah seorang sahabatku. Ini sahabatku ini bukan sekedar sahabat loh. Kita tuh temenan udah dari sebenarnya SD. Sebenarnya SD terus SMP. Yes. SMP lebih sahabatan tuh SMP. Tapi sebenarnya kita kenalnya udah dari SD. Tapi sahabatannya tuh baru di bangku sekolah SMP. Dan dia ini adalah seorang ibu yang sampai sekarang nggak kayak ibu-ibu. Muda terus, kece terus, langsing terus. Dan apa ya, artis, tapi dia juga menurut saya businesswoman yang cukup ulet. Kayaknya ada aja gitu bisnisnya. Siapakah? Amin. Dia Halo Ola Ramlan. Halo sahabat Marcella. Perkenalkan saya Ola Ramlan. Thank you Ola udah datang. Sama-sama Marcel. Udah lama banget nggak ketemu sama Marcel. Kenal sama Marcel juga udah lama banget dari ya kita zaman masih piye Kela? Iya, masih remaja belia. Kita zaman SMP tuh biasanya kita pertemanan itu bertiga. Aku, Ola, Marcella, sama Alia. Jadi dulu kita punya singkatan namanya MOA. Marcella, Ola, Alia dulu, ya kan? Lucu banget, selalu bertiga kemana-mana. Terus ya nggak nyangka juga sih, aku jadi artis, Alia jadi artis juga kan? Iya, Marcella jadi artis juga. Aduh. Iya, dulu tuh kita tomboy banget. Dulu tuh kita tomboy banget, cuek basket banget. Yang akhirnya ke model itu cuman Alia, karena dia ikut Femina kan. Oh ya, tapi kan waktu SMP aku udah mulai foto-foto kawanku. Ola juga. Aku duluan aku justru. Sendiri yang enggak, paling kaku. Pemalu, ya kan? Jadi kayaknya nggak kepikir sama sekali. Tapi ternyata kita punya path yang destiny-nya hampir sama ya. Iya, hampir sama, walaupun akhirnya endingnya berbeda, tapi maksudnya di jalur entertainment, di jalur seni gitu, sama semua. Senang bisa ketemu lagi. Lah, this pandemic 9 months. Yes. Kamu alhamdulillah sehat ya, keluarga, suami, alhamdulillah anak-anak? Semuanya sehat, walaupun ada sedikit ya bapak mertua kan kemarin meninggal, walaupun sebenarnya bukan COVID, tapi ya kondisinya pada saat bulan Maret April tuh kan lagi hype-nya gitu, lagi keras-kerasnya, jadi kayaknya dikondisikan harus dikuburkan secara COVID gitu. Kemudian juga ya hal-hal seperti itulah yang berat buat kita semua pasti ya. Kan teman baik kita juga barusan kan Ade Firman Hakim juga kan ya mau nggak mau, jadi hal-hal seperti itu yang kehilangan ya. Jadi maksudnya kita dalam kondisi tahun ini adalah benar-benar tahun yang memang kita bagaimana harus bisa mensyukuri apa yang kita punya dan belajar. Benar. Belajar. Setuju aku. Belajar. Jadi ini penuh keprihatinan ya. Iya. Kita nggak bisa sesalin. Iya. Pasti ada hikmah di semuanya, tapi ya kita harus introspeksi diri, harus belajar bahwa apa yang kita lalui ini ya harus kita perhatikan, kita aware kenapa sih gitu. Sekarang dunia lagi mungkin berevolusi untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Dan diharapkan manusianya seisinya juga demikian ya. Ya, karena ya manusianya kadang-kadang nggak introspeksi diri. Iya betul. Gitu. Jadi alamnya lagi mengoreksi diri, lagi berevolusi, kadang-kala kita lupa atau banyak juga yang stres ya. Everyone pasti juga stres. Ya. Tapi benar banget sih kata kamu. Ini kayaknya saat ini kita memang harus jadi lebih sensitif ya. Lebih sensitif kita juga membaca alam. Tidak hanya melihat ini satu sisi COVID, penyakit yang mematikan begitu saja, tapi banyak banget hikmah di dalamnya, apalagi untuk kita manusia-manusia yang biasa aktif. Kadang-kala kita tidak sempat mungkin berpikir karena terlalu sibuk. Yes, kita harus mawas diri ya, apa sih yang kurang pada saat ini ya. Jujur aja nih, aku sebelum COVID gitu, aku perempuan, mungkin banyak perempuan di luar sana ya, aku suka tas, kita suka tas, suka jam, suka diamond, suka sepatu, so tak ngerem diri. no,
pandemic happen, nggak ada artinya tuh gue ngeliat lemari. Iya kan? Gue bilang diapain ya? Iya benar. Sampai ya. jamuran. Aku bilang diapain ya? Mau dijual, mau diapain? Pada saat mau dijual pun orang udah nggak ada yang mau beli. Mereka lebih mentingin apa? Isi perutnya dia. Jadi dan kesehatan. Dan akhirnya di situ kita belajar bahwa kita nggak usah apa-apa berlebihan, santai-santai aja gitu. Betul. Semuanya itu pelajaran buat aku juga, buat semuanya. Sekarang kalau mau ngomongin bisnis, of course semuanya udah jungkir balik. Ya aku bukan multimilioner ya, sekelas Zara aja ya, yang udah itu one of the richest. Itu mereka sampai rugi 3 miliar dengan menutup 2.000 toko kalau nggak salah ya. Itu kan maksud aku udah jungkir balik mereka gitu. 3 triliun ruginya, bukan 3 miliar. Nah, bayangin dong, sekarang orang-orang yang biasa-biasa aja, bukan orang kaya, bukan ya orang biasa, pasti juga itu terkena imbas. Tapi satu hal, ya di sini balik lagi, akhirnya keluarga yang penting gitu. Kita harus, ya itu introspeksi, kenapa nih begini, kenapa begini gitu. Dan akhirnya yang selalu ada sama kita, keluarga ya, bagaimana kita mempererat dan seterusnya ya lah ya. Itu benar banget sih lah. I think aku tuh melihat kamu dari dulu ya, kenal dari SMP, SMA, you change a lot gitu. Maksudnya, masa? Iya, nggak ada sih satu yang tidak berubah. Cengengesan ya, nih cewawakan dan cengengesan. Terus dia kelincahan lo kan tetap ya gitu, walaupun tapi sekarang lo udah berhijab gitu. Itu mungkin lo udah banyak share ke semua orang, tapi gue kan memang yang tidak terlalu membaca sosial media ini dan itu ya, nggak terlalu sama lah aku juga berita. Jadi aku tuh kayak pengen tahu langsung lah, what makes you, apa yang bikin kamu tuh akhirnya memutuskan untuk berhijab. Karena kita tuh kayak beda banget kan lah dari dulu. Iya. Dan lo tuh yang lebih ekstrim orangnya. Iya sebenarnya. Ya kan? Marcella malah yang baik-baik loh. Aku malah yang bengal banget gitu. No, kalau aku sih lebih ke sini ya. Maksudnya aku juga masih banyak belajar, jauh dari perfect, jauh dari sempurna. Aku masih pakai jeans pada saat aku berhijab. Wah, paling pertama yang senang banget itu adalah sahabat aku Dewi Sandra. Dia kan sekarang gini-gini. Wah, dia langsung bakar semua jeans. Nanti dulu ya, Anda 7 tahun baru bakar jeans, saya baru mulai, jangan saya makan gitu. Terus ketawa-ketawa gitu. Jadi semuanya proses ya kan. Aku tomboy banget, Marcel tahu itu. Jadi semuanya proses, semuanya berjalan dengan sendirinya. Tapi satu hal, kenapa orang banyak bertanya, kenapa Ola memilihkan untuk berhijab? Karena satu, sebenarnya gampang jawabnya. Di Al-Quran udah pasti ada, itu wajib. Aduh, ini jadi PR nih kita. Mau diapa-apain tulisannya wajib. Oke, banyak banget sih kadang-kadang pembenaran. Orang berpikir ada yang bilang bahwa yang penting menutup aurat, yang penting yang penting sopan, yang penting ini. Ya udah, itu kan kepercayaan, keyakinan masing-masing ya. So it's bukan aku untuk menghakimi. Udah bukan levelnya gue gitu. Jadi aku di sini aku tahu itu wajib, ya paling enggak. Jadi kamu sebatas sesimpel, sesederhana mematuhi perintah Al-Quran yang kamu yakini seperti itu ya. Ini udah syariatnya udah gitu. Sekarang karena kadang-kadang maksudnya ya kalau kitab suci itu kan juga bisa multi interpretasi, mungkin sometimes untuk beberapa orang bisa mengartikannya ada sedikit yang tadi menutup aurat apa gitu kan misalnya. Tapi kan ya kamu sesimpel, sesederhana memang itu sudah syariatnya. Ya, dan soalnya aku tanya sama Ustadz, salah satu Ustadz aku tanya. Tapi kamu memang tahu ya pada saat itu lah, bukan dari sebelumnya. Sebenarnya sebelumnya udah tahu loh kalau itu wajib, cuman kan kita maju mundur. Nah itu maksud aku proses itu karena kita sebagai umat Islam kan pasti kita juga pasti ada kan pengen dong, dan gitu. Ada pengen tapi masih takut nggak ya, Nah itu dia. Akhirnya aku memutuskan udah gue merem aja gitu. Pokoknya ya udahlah, kedepannya seperti apa. Yang penting aku tetap menjadi diri Ola. Aku nggak berubah, aku masih tetap ya salaman, bukan yang begini-begini. Masih itu kan proses ya, jadi nggak bisa. Tapi ya, satu hal aku tanya sama Ustadz, salah satunya, Ustadz aku mau tanya dong, kenapa sih yang membuat aku maju mundur adalah salah satunya ini. Kenapa di dalam Al-Quran dituliskan bahwa sesungguhnya untuk para wanita, istrimu, adik-adikmu, perempuan ya, yang wanita gitu, itu diwajibkan, ditulis bahwa tulisannya bukan diwajibkan, tapi hendaklah seorang wanita
hendaklah seorang wanita kakakmu, istrimu, adik-adik perempuanmu untuk menggunakan berhijab. Kenapa Ustadz hendaklah? Kenapa nggak kayak sholat? Wajib, sholat harus. tulisannya jelas wajib. Wajib ini, wajib itu. Aku bilang. Sekarang gini, kadang-kadang kata Ustadz, Al-Quran itu memang ginilah, Ola punya mbak nggak di rumah katanya gitu. Punya. Oke. Terus tiba-tiba pagi-pagi nih Ola nanya, Mbak tolong bikinin nasi goreng. Ya, 10 menit kemudian belum datang-datang. Terus Ola marah nggak? Ya, nanya sih. Menurut Ola itu wajib atau enggak? Katanya. Bikin nasi goreng. Ya, ya harus sih. Ya harus kan, tapi kan kamu minta tolong. Kayak gitu. Ya sama aja, ya hendaklah. Sekarang tinggal manusia-manusia yang berpikir untuk itu wajib atau enggak, kata Ustadz itu. Ya oke. Udah karena itu kamu langsung ya, bergerak make untuk sense buat aku, gitu. Jadi dan ya, rasanya? Ya rasanya perubahan banyak, alhamdulillah rezeki juga lancar-lancar aja. Ya walaupun ya pastinya beberapa teman ada yang pro dan kontra ya. Iya dong, ya aduh ngapain, sayang banget kan gue pengen lihat tuh rambut terurai, ini segala macam, udah pasti. Mana lagi artis yang pakai jeans, pakai kaos itu udah kece banget, cuma Ola Ramlan. Iya, aku bilang gitu. Kan gue bisa pakai jeans, pakai kaos juga tapi berhijab tetap kece aku gitu ya. Macam-macam lah cobaan-cobaan teman-teman, bercandaan atau seseruan, tapi ya I'm enjoy it. Tapi kamu tidak kehilangan your fashion ini ya, maksudnya style fashion. Nah, kamu yang memang lo kan dari dulu dari atas ke bawah kan kayak harus match gitu, gaya terus pokoknya Ola. Iya, bukan branded ya, tapi lebih kayak stylish aja. Stylish, yes. Ya itu disitulah maksudnya gini, aku mau nunjukin juga sama semua, nggak cuman orang Indonesia, tapi mungkin di seluruh dunia ya, bahwa ya kita kan berhijab syiarnya beda-beda. Ada yang langsung bersyari, ada yang langsung. Nah ini aku mau nunjukin bahwa kita kan udah di era beda nih, maksudnya ya orang berhijab juga masih bisa kece kok, masih bisa keren, masih bisa stylish gitu. So kenapa sih itu jadi hambatan gitu? Malah ya kan urusannya nanti pada inspiring lah ya untuk. Iya, kalau kita kalau pada saat berhijab pada saat kita nanti di akhirat kan akhirnya sama yang kuasa. Iya gitu. betul. Bener lah. Berat ya, berat. Omongannya berat. Topik mulai berat. Lah kita sama-sama ibu dari sekarang udah menjadi ibu ya lah ya, kakak saya. Udah merasa tua kita... Bersama? Enggak kan, aku masih 26 sih. Umur aku stuck di 26. Guys. Anakmu terpaut cukup jauh ya, yang Sean? Sean is 15, Sean 15, Alina sebentar lagi Januari 6 tahun. Gimana tuh lah rasanya? Dengan maksudnya being a mom, kamu sempat jadi single mom, terus sekarang kamu ada 3 anak dengan pertautan usia yang berbeda. Ya, quite lumayan apa ya, kaget lagi ya pada saat hamil, pada saat punya anak lagi, karena kan Kamu hamil pertama berarti umur berapa? 25. Itu masih kuat banget pasti. Ya. Beda rasanya. Yang kedua pas kamu umur? So it's like 34 ya, 34. Lumayan sih, lumayan. Okay. Terus deket ya yang ketiga ke yang ya, kedua dan ketiga kamu deketan kan? Iya, yang kedua deket. 36-an ya. Terus laki dan perempuan gimana tuh? Kalau perempuan pengen banget sebenarnya. Kalau perempuan mah udah gemes banget, gampang didandanin. Beda lah. Kalau Sean kan emang ya kebetulan Sean tuh anaknya juga kan sekarang udah 15 tahun. Aku tanya, udah punya pacar belum? Why? Yeah, not yet. Why? I don't want. Oke, ya udah, dia emang cuek orangnya. Nanti when I 17 dia bilang, oke, ya udah. Tapi aku happy sih. Ya zaman-zaman anak sekarang kan, anak sekarang aduh gitu kan. Tapi alhamdulillah dia udah fokusnya ke lain, dia main game, dia ya sibuk sendiri aja, nonton Netflix sama aku, nonton nonton film, terus udah itu. Ya itulah hobi-hobi kita aja. Nah, kalau Alina pemerhati banget, dia centil banget, kayak mamanya banget ya. Udah joget-joget
apalah gitu. Kadang-kadang gue bingung dia bisa joget Blackpink dari mana ya, mungkin nonton itu. Ya nggak tahu, pokoknya dia bisa, dia talkative, English Indonesia, ngomongnya juga, pronunciation-nya juga bagus. Sekolahnya juga kan ada Jermannya, jadi dia bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Jerman juga. So Alina alhamdulillah pinter dan anaknya baik. Kemudian Adrina umur 3 tahun, udah cerewet tapi memang agak terlambat berbicara, lambat ngomongnya. Oh, dia agak sedikit speech delay kayak anakku. Not speech delay, language delay. Oh, language delay. Jadi dia paham, dia mengerti, dia tahu, tapi dia malas. Oh. Jadi lebih ke malas, bukannya kalau speech delay itu kan emang nggak mau ngomong. Kalau language delay itu dia bisa, nggak mau aja. Ngeselin kan? Kamu bawa ke kayak udah, tapi kan kemudian pandemik ya udah, so ya nggak apa-apa lah, anak gitu kadang nanti iya. ada waktu pasti dia kayak ngomong ibaratnya aja. jebrol aja gitu, Iya. tiba-tiba kamu keluar. Akhirnya begitu. Iya. Kita sebagai orang tua, pasti makanya kadang-kadang aku juga bingung gitu kan. Karena pertumbuhan setiap anak menurutku nggak bisa berbeda-beda. disamakan. Dan kadang-kadang kita tuh malah terlalu, zaman sekarang tuh terlalu ada terapi ini, ada terapi itu. Zaman dulu kayaknya hanya memang aku menyadari ya, kadang-kadang tuh karena ini perkembangan gadget. Ketika dekat dengan gadget terlalu banyak, dia komunikasi satu arah, itu bisa membuat malas juga lah. Iya, bisa. Karena dia terlalu banyak mendengarkan kan, tanpa dia harus kalau Adrina bukan gadget masalahnya, karena dia tidak terlalu suka nonton gadget. Juga. Dia Alina karena kakaknya talk a lot. Jadi kayaknya ya udah lo aja yang ngomong gitu. Gitu, jadi kayak kakaknya tuh ngomong banget, jadi dia kayak udah lo aja yang ngomong, gue diem aja gitu. Jadi kayak gue sama Olive dulu. Jadi kan ya udah deh, jadi aku juga nggak bisa nge-push kan, ya udah yang penting ya intinya yang penting anak-anak sehat itu sih yang paling utama. Kalau aku sudah merasa aku udah menikmati semua dalam kehidupan aku, Sel udah dari A sampai Z, turun naik, up and down segala macam. Aku hanya memikirkan sekarang kebahagiaan anak-anak aja. Iyalah, itu kalau udah jadi ibu ya kita udah bukan kebahagiaan kita, udah menjadi nomor kesekian, yang penting kebahagiaan anak-anak. Pasti seperti itu. Lah, tapi aku salut ya sama kamu melihat bahwa kamu bisa mensinergikan pola asuh yang baik itu antara kamu dan your ex-husband untuk Sean. Artinya ini kan nggak semua pasangan tuh bisa begitu lah. Maksudnya kayak banyak sekali perceraian itu membuat harus berantem, harus berebut anak dan lain sebagainya gitu. I think it's a good, salah satu contoh yang baik gitu. Satu mungkin istri dari Alex sendiri orangnya baik ya. Kemudian Alex juga kan mungkin bule ya, jadi lebih santai gitu, nggak ya. Kadang-kadang memang sih kita tuh kadang-kadang suka, aku juga sejujurnya aku kan bukan tipe cemburuan Marcella, aku tipikal yang kadang-kadang ya aku bilang sama kadang-kadang aku punya adik yang dia itu mantannya itu, gue bilang so what? Iya, terus gue bilang gini, satu lo harusnya bersyukur dong kalau dia udah jadi mantan. Kalau dia udah jadi mantan, kalau nggak jadi mantan nggak pacaran sama lu. Ya udah, itu masa lalu gitu. Kalau aku orangnya begitu gitu. Cuman kan nggak semua orang kayak aku ya. Jadi ya alhamdulillah aku punya ex husband yang taking care Sean banget juga. Terus juga istrinya yang sekarang juga baik, dan my husband juga baik kan, maksudnya bisa menerima semua ya. Tapi Sean tinggal sama kamu? Sean bolak-balik. Okay. Ya itu sih dampak dari perceraian pasti itu, anak yang harus bolak-balik gitu. Tapi itu konsekuensi ya, karena kita nggak bisa bilang ya sejujurnya menyesal, tapi waktu papa dan waktu abah dan mama bercerai, kita kan sebagai anak why gitu kan, why you selfish. Pada saat kita bercerai dan kita realize bahwa manusia itu, pasangan itu memang harus dijadikan satu frekuensi gitu, dan kita susah untuk itu, nggak gampang. Iya kan? Betul, iya. Jadi ya artinya at the end of the day aku juga percaya bahwa anak-anak itu yang terpenting itu adalah
artinya buat mereka orang tuanya happy, orang tuanya bahagia, ya nggak sih gitu. Terlepas dari terpisah atau sendiri, yang penting dua-duanya happy. Kayaknya itu akan menjadi titik poin yang pada saat mereka dewasa pasti mereka akan mengerti. Iya, ya salute that. Lah, tadi 3 anak sekolah online. Ini challenge loh. Yes. Aku sih lumayan banget nih challenge. Kalau aku nggak 2 anakku aja, akunya juga sekolah lagi online tuh. Oh my god. Ini ya Marcella tapi luar kan? biasa loh, hebat loh. Maksudnya sekolah online, sekolah lagi, wow itu amazing. Antara kurang kerjaan atau apa ini gitu kan? Gue juga udah mulai, oh my god, aku lagi exam this week. Ternyata not easy gitu. Cuman aku kebayang kalau anakku kan satu udah 9 tahun, jadi dia udah cukup mandiri kan untuk menghadapi atau berproses untuk sekolah online. Paling di awal kita ajarin ini itu, terus dia bisa langsung sendiri. Tapi kan yang Magali 7 tahun, kalau nggak didampingin itu kan kayak masih semua dari teknologinya, terus untuk bikin dia stay dan fokus dan memperhatikan gurunya, itu kan perlu di-encourage karena kamu kan dua-dua. Nah, kalau Sean kebetulan karena dia sudah dewasa, dia udah 15 tahun, so itu pasti nggak bersoal dia. Iya, aku kasih dia responsible. You want this, dan pokoknya gitulah. Kalau Sean udah aku terapkan, aku lumayan disiplin. Kalau Alina, kebetulan aku punya, ya kalau aku ada babysitter ya, so dia stay bersama gitu karena konsekuensinya adalah aku ibu bekerja yang nggak bisa dampingin, jadi memang harus ada babysitternya. Dan aku pun mencari, jadi gini, ternyata mencari babysitter itu bukan hanya dia harus bersih, bukan hanya dia harus menjaga kebersihan atau hanya bisa masak atau apa, tapi juga ininya. Iya betul, gitu. Karena buat anak kita gitu. Nah, kebetulan aku dapat babysitter juga yang kebetulan anak-anaknya juga ranking 1 di kampungnya. Wow, gitu. Itu aku beruntung banget lah. Jadi ya I'm hoki, alhamdulillah aku punya babysitter sampai anaknya tuh dapat beasiswa gitu-gitu. So memang pinter. Jadi ya Alina didampingi. Itu sangat terbantu sih, itu support system banget soalnya untuk kita ibu-ibu bekerja ini. Nah, karena memang aku kebetulan punya suami yang bukan kayak gantiin pampers yang gitu. Sama kayak suamiku juga, itu semua ibu tuh tugas perempuan. Nah, tugas laki-laki adalah bekerja dan mencari uang. Intinya seperti itu kan. Oke. Jadi kita merangkap, ya nggak usah curhat ya. Jadi pokoknya intinya itu aja. I feel you, I know. You feel me ya. Pokoknya intinya aku sangat mengandalkan babysitter aku yang kebetulan ya udah kayak keluarga ya. Udah 6 tahun bersama. Kemudian udah itu. Nah, kalau jadi Alina ya stay fokus, dia tahu udah tugasnya di gini. Alhamdulillah. Kalau Adrina aku belum sekolahin online karena dia baru 3 tahun. Oke, aku pikir dua-duanya ini udah. No. Alina, Adrina ada guru les ke rumah. Dan itu pun setiap kali datang. Jadi not that complicated ya lah. Aku dengan 2 anak berarti lebih heboh. Tapi bisa bayangin kan, guru les nih swap ini itu ya. Aku kan udah di rumah udah ada cabin gitu. Iya. Udah kayak cabin colok ya? Cabin bener-bener yang wood, steril ya. Steril, cabin buat orang datang udah serusuh itulah. Jadi untuk ya habis kondisi. Kalau aku jadi dicolok terus aja pokoknya di rumah ini. Colok lagi. Kalau habis kita nggak mungkin ngerem diri untuk semua stay di rumah terus kan. Life must go on, terus harus bekerja karena kita belanja ini itu juga kita butuh orang yang pergi. Nggak bisa semua kita, jadi kan kita juga harus sekarang kita harus cuman bisa kalian ini ya harus mawas diri, nggak boleh ya jangan bersentuhan, pas dari mana-mana selalu mandi gitu-gitu. Aku ya gitulah, ya agak rese menyebalkan tapi ya that's the way it is karena memang kita di era virus nih. Iya, era pandemi kayaknya emang kita harus lebay aja, nggak apa-apa sih sekarang menjadi lebay. Aku dari dulu udah terbiasa soalnya gaya aku emang steril gitu kan. Nah, jadi bukan kebiasaan baru sebenarnya. Sebenarnya aku juga gitu, Sel. Aku tuh kan agak OCD ya. Iya sama, gue juga kayak OCD tuh. Jadi aku tuh bisa nih ya, misalnya nih shampoo apa gitu, semuanya harus hadap depan. Di kulkas tuh pokoknya semuanya harus hadap depan tuh merek-mereknya. Segila itu, Sel. Jadi apalagi kalau dari supermarket, banyak orang nggak tahu itu tapi kalau dari supermarket itu biasanya aku lap. Ya, biasanya lap pasti pakai tisu basah gitu, tisu basah yang steril yang bagus. Sampai jadinya diboros tisu basah, bukan nah, sekarang bukan tisu basah lagi, gue cemplungin itu ke dalam
Detol, di ember segala macam itu semua minuman. Aku juga gitu sih, siram air sama masuk ada kotak steril. Oh jadi ya, kalau kamu yang UV itu ya. aku masukinnya di situ UV, habis itu kalau pakai langsung dilap air. Sebenarnya dari dulu juga lo, kalau aku tuh ininya, kalau kamu lucu juga ya merek gitu ya. Kalau aku inilah minuman tuh nggak bisa bekas orang. Sendok garpu tuh aku kemana-mana bawa sendiri, gelas, sendok, garpu, piring, terus semua harus cuci air panas. Jadi kemana-mana tuh gue seperti air panas. Dan itu dari dulu, tapi sekarang jadi kayak kebiasaan yang akhirnya semua orang, oh iya bener juga tuh gitu. Terus gue selalu bawa semprotan steril tuh, ada andalan setiap nginep di mana gitu. Kadang-kadang orangnya apaan sih Marcel, gila ini bauan. Sekarang akhirnya gue lihat, jadi populer semprotan ini di mana-mana orang membawanya gitu. Sampai aku keluarin kan sterilizer by Ola Ramlan saya punya. Oh iya, aku belum coba itu. Mana harusnya semprotannya di sini. Tuh kan gitu. Dia ya ibu ini semua diusahain. Ya. Jadi katanya aku sempat ada orang yang bilang bahwa dalam bisnis yang bagus itu ketika ada kesusahan, kesulitan atau masalah, itu jadi ada peluang bisnis tapi yang baik ya, yang membawa kebaikan. Sebenarnya salah satunya hal-hal yang kayak gitu. Yang kayak kamu tiba-tiba semprotan kan lagi dibutuhin semua orang di tengah masa sulit seperti ini gitu. Tiba-tiba ada muncul kebutuhan-kebutuhan yang ya kita harus tahu sih sebenarnya peluang bisnis berikutnya di tahun berikutnya di ini apa. Kayak sekarang nih feeling aku ya, feeling nih tahun depan yang lagi ngelonjak banget nih, feeling aku travel. Iya sih. Kamu sekarang apa aja sih lah? Spray, terus spray ya, hijab kamu bagus banget sih, aku pernah terima waktu itu. Itu yang polos, sekarang lagi yang printed, yang printed juga udah mulai sold out. Aduh, nggak tahu sih berhijab kalau nggak saya bawain. Boleh disusulkan ya. Terus kemudian hijab, mukena sudah lewat. Mukena udah nggak produksi lagi. Baju tidur. Kayaknya kamu ada, iya baju tidur aku lihat. Oh ya, Marcel belum dikirim ya. Nanti ya aku kirim. Terus ada sheet mask, masker buat perawatan muka. Cut at the moment kita harus kerawat muka ya. Karena di rumah aja ada sheet mask. Oke, nanti saya kirim. Benar kan aku bilang ini adalah salah satu bisnis yang timbul karena ada masa yang sulit ini kan. Ya kan buat di rumah aja orang semua pakai baju tidur tapi bisa dipakai pergi. Kalau mau ke ATM mau kemana langsung jalan, ya kan? Terus kemudian sheet mask, masker muka, ya capek-capek pulang tidur di rumah pakai maskeran. Kan banyak orang yang malas pakai krem. Tapi aku juga ada brand ambassador krem muka. Jadi ya terus juga ada brand kayaknya ambassador. Ada makanan Dela. Makanan ada cemilan olah tapi it's already karena awal-awal pandemik itu bisa 150 juta sebulan loh itu. Tahu bakso sama tahu bakso sama donat. Tapi kan sekarang orang semuanya udah pada buka. So udah pas, udah melewat. Ya semua peluang bisnis udah harus kita jalanin dan aku juga memang nggak bisa. Dan kamu turun langsung, kamu manage sendiri semuanya? Ya begitulah. Tapi Marcel tahu lah, aku orangnya nggak bisa diem, independen, nggak bisa tergantung sama laki-laki. Ya sama lah kita berdua seperti laki-laki, itu. even ya dulu my dad, now my husband, ya memang udah berdiri sendiri aja. Ya, tapi kita menghargai suami kita. Betul, udah pasti. Ya gitu sih, so far so good. Cita-cita aku yang belum tercapai sebenarnya adalah dapat film bagus aja seperti yang kamu udah dapet. Iya, itu sih, aku tuh pengen banget karena kamu mungkin sekarang kamu udah di entertainment, kamu juga aktif di social media, kamu tuh juga udah bagus sekali, terus brand, gini ya, ini itu presenter, tinggal film. Satu hal, aku pernah casting untuk Kartini waktu itu jadi ibunya Kartini. Tapi semua orang itu punya bagiannya masing-masing lah porsinya. Ya, I know, but ya kan tidak semua artis dan artis film itu punya bisnis yang bagus dan punya berkat atau punya passion atau punya capability. Yang penting kan antara kesempatan dan capability. Harus dua ini berkesinambungan. No, karena aku pengen banget sebenarnya, aku pengen banget punya film yang benar-benar film gitu. Film. Bukan, kamu tahu nggak menurut gue apa? Nggak usah repot-repot nunggu. Ya kan, you have your own business, just make your own film. No, nggak mau. Aku pengen film bener-bener yang film seperti Marcella film buat. Bagus.
kamu bikin cannot Marcel. belajar Kenapa? jadi produser. Satu yang aku sesal, bukan nyesal sih. Satu waktu itu aku casting buat Kartini. Jadi ibunya Dian. Padahal itu terus aku disuruh nggak pakai makeup. Udah pas dilihat, oke, ini lo you look younger ya, nggak bisa jadi ibunya. Terus itu satu katanya Mas Hanung. Kedua, lu pakai veneer di zaman Kartini nggak ada veneer. Aduh, udah rusak langsung. Kamu nggak cocok jadi zaman dulu. Kamu udah sangat kekinian dan wajah lo tuh gitu kan. Aku bilang nggak ada apa sutradara yang out of the box gitu yang bisa kan veneer gue bisa di apa namanya. Tapi itu ya di Indonesia tuh juga salah satu handicap menurutku. Kamu ngelihat gak sih film Three Sisters? Aduh, ada satu film Amerika yang tentang aku lupa judulnya, dia dapat Oscar tuh perempuan semua. Jadi satu keluarga punya anak perempuan semua, adik kakak. Dan same actor, same actress yang main dari mereka muda belia sampai mereka udah kawin dan semua orang yang sama. Dengan make up yang tidak terlalu signifikan, perubahannya, perkembangannya sangat natural dengan gaya rambut, dengan acting dan make up gitu ya, dan baju gitu yang jago banget merekanya. Itu dapat loh. Maksudnya ngerti nggak? Tiba-tiba bisa menuakan dengan seperti itu. Kadangkala kita tuh, kalau aku merasa judgementnya tuh terlalu cepat. Kayak muka kamu emang muda banget lah. Lo kalau dilihat kayak gini doang mana cocok jadi ibunya Dian. Yang ada jadi temen, ya nggak sih? Atau kakak adik, ya dong. Nah, tapi sebenarnya kalau disentuh dengan maksimal yang tadi aku bilang itu kayaknya bisa deh. Nah, belum lagi kan gitu. veneer kan maksudnya oke putih, kan bisa dikuning-kuningin. Tapi gigi susah kayaknya lah. Mungkin kamu gincu dulu apa gitu. Makanya Reza udah ngata-ngatain gue aja. Makanya kenapa lu pakai veneer? Katanya ini, aduh. Pengen banget aku main sama Reza. Reza adalah sahabat aku udah lama banget sama dia, ngomongin macem-macem argumen berantem sama Reza ya. Iya, aku tahu kalian sahabatan banget kan CS kan. Udah ribut mulu lah pokoknya. Iya, drama ya. Drama dia dengan segala keunikannya dia gitu. Tapi cuman gue sih yang bisa perangin dia kayaknya. Ini harusnya kalau bertiga sama Reza seru juga ya. Iya, aku bilang, lu katanya di lokasi syuting kamu diva ya? Apaan sih? Enggak, katanya. Waduh, bohong gitu. Iya, maksud aku gitulah. Maksudnya boleh juga dipikirkan, dicoba kalau kamu pengen film apa yang bagus, bikin aja. Sekarang kan banyak film yang sederhana tapi dengan cerita yang bagus. You can act, maksudnya bukan lo buat, lo jadi pemain. Kayak gue kan, gue produce film. Kalau yang pas cocok aku nunggu masalah aja produce lah. Carilah yang cocok buat aku digimanain. Karena I need yang percaya gue bisa gitu. Iya. Tapi ya enggak, lo di kehidupan sehari-hari aja jago acting kan? Apalagi di dalam layar kecil itu. Aduh, ya gitulah gitu. Ya Marcel tau lah aku orangnya ekspresif banget. Dari segala macam. Ekspresif. Kayaknya kalau bisa kaki naik tadi. Lo jauh lebih ekspresif dari gue lah. Iya. Emang begitu orangnya sampai kemarin ada ketemu orang itu baru kenal aku sebulan. Olah dari dulu begini ya orangnya. Oh iya, ribet banget ya aku bilang gitu. Nggak cocok ya sama hijabnya. Jangan lihat di Instagram itu bukan jaim ya, emang fata morgana gitu. Baik-baik. Nah, ini kalau juga Marcella emang what you see is what you get. Emang emang begini dia. Tapi nggak juga loh. Gue tuh kan maskulin sebetulnya aslinya kan. Sebenarnya datang. Sekarang kan udah jadi ibu. Iya. Ya mau nggak mau jadi miminin. Kecuali Olive. Nah, Olive tuh sama gue masih sama tuh. Olive tuh tomboy. Kalau aku tuh maskulin. Jadi jiwaku lebih laki-laki. Kalau dia sporty lah. Ya kan? Nah, ini juga banyak mungkin orang yang ngelihat kamu tuh juga punya hobi sport yang lumayan boys gitu ya, ya nggak sih? Yeah. Sama mungkin kita suka golf, kamu juga ya? Ya suka. Golf. Kita barengan ya? Yuk. Terus nembak, aku juga suka. Kamu juga suka nembak. Apa lagi lah? Basket, boxing. Tuh kan? Ini kamu juga wujud dan ini berbeda ya gitu boxing. Iya kan emang dari dulu masih sampai inget Abi kan bilang aku kayak perempuan laki pakai rok. Enggak, lagi pakai rok. Emang dari dulu udah. Pokoknya aku jadi feminin ya karena memang butuh uangnya kayaknya. Butuh kecantikan kan. Kecantikan itu ya pokoknya segala sesuatu yang ada economic scale pasti akan dilakukan ya kalau ya memang orang tuh banyak yang nggak bisa nebak sih aku seperti apa karena memang ya aku tomboy banget. Ya itu dia masih belum lagi sekarang masih lah nembak segala macam. Sometimes kadang-kadang boxing masih kadang-kadang. Sekarang nggak ada olahraga yang kewanitaan gitu? Yoga, pilates? Oh ada yoganya juga yoga acro yoga kan yang diangkat-angkat itu sama Fajar ya? Yes.
Wow. Ada sekarang bukan olahraga sih, lebih ke aku lagi suka main PUBG, lagi suka main games ya. I have Nah itu gue nggak tahu tuh PUBG itu apa ya. PUBG itu adalah mungkin Mbak yang di sini tahu PUBG itu apa. Aku nggak terlalu keep up dengan itu. Nah PUBG atau Mobile Legend itu adalah game yang ini online. Anak-anak sama anak-anak nih. Ya, enggak, ini sama jadi gini. Itu game online ya, game online yang ternyata ada turnamen, ada kompetisi, ada sampai juara dunianya. Even mereka bisa dapat sampai 1M atau 2M untuk juara dunia. Dan hebatnya lagi untuk PUBG, ya juara dunianya sekarang nih tahun ini itu dari Indonesia. Can you imagine juara dunianya dari Indonesia? Itu tuh ini ya, sport apa namanya? Yang si Giring kemarin juga bikin e-sport. E-sport kan? Yes. Jadi kamu lagi demam e-sport ini. Nah, sekarang aku punya e-sport namanya Winner. Tadinya ORS, Olah Ramelan Squad. Tadinya jadi kamu udah punya tim? Udah. Pertama ORS itu Olah Ramelan Squad karena ala-ala gitu. Biar Olah Ramelan gitu kan, squadnya Olah Ramelan. Ala-ala nih biar orang-orang tahu gue punya e-sport gitu kan. Tapi lama-lama kok aduh basi banget deh Olah Ramelan Squad, gue ganti aja. Akhirnya namanya Winner. Winner itu diambil dari bahasa Belanda, artinya sang juara. Itu dari Sean yang pilih. So, the winner. Alhamdulillah kita, aku punya gaming house, bener-bener gaming house loh Marcel, bener-bener aku fasilitasi anak-anak itu untuk bermain game. So, ya so far so good dan mereka alhamdulillah udah ada turnamen, udah ada menang-menang turnamen offline. Anak-anak ini saudara-saudaramu maksudnya? It's community aja gitu. Berawal dari Sean dan saudara-saudara. Kemudian karena aku bikin Instagramnya, banyak yang mau jadi member. Sean pasti happy banget, ini kayak bentuk support dari ibunya. Yes, sebenarnya. Tapi dia nggak begitu suka PUBG. Dia sukanya yang main PC di komputer. Jadi lucu ya, mamahnya main PUBG dianya nggak suka, terus tiba-tiba mamanya punya member banyak banget, tiba-tiba I have player itu jadi satu squad itu ada 4 player. Marcel pasti bingung. Pokoknya intinya aku punya so many member, so many team. Ya mudah-mudahan mereka bisa menjadi juara dunia biar gua balik modal lah intinya. Jadi sport tetapi menghasilkan ya tetap ada nilai ekonomi ya. Ini investasi ke depan, enggak sebenarnya intinya gini. Intinya adalah aku mewadahi karena ini kan dari beberapa daerah Marcel. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lampung, ada yang dari Ambon, dari mana-mana. So, ini dari orang-orang yang bukan tidak mampu ya, orang biasa aja. Mereka cuma punya skill di game. Ya, so aku di sini ya hanya aku tuh orangnya menjadi hidup tuh pengennya bermanfaat buat orang lain, ya kan? Selain buat keluarga udah pasti nomor 1. Kedua, kebetulan aku punya hobi PUBG, ya aku merasa ini adalah wadah atau tempat buat mereka si player-player yang memang punya skill dan punya kemampuan luar biasa dari daerah yang gue ambil-ambilin untuk menjadi pro player. Sama lah kayak mungkin kalau dulu kita ada pemain bola atau apapun kan gitu ya. Tapi kan dunia sport sekarang di Indonesia tidak terlalu seperti apa. Yang lagi booming kan e-sport ini. So mereka bisa bermain walaupun di daerah mana aja, mereka bisa online gitu. Jadi aku mewadahi mereka untuk menjadi orang-orang hebat. Kalau mereka bisa menjadi pro player, kemudian menghasilkan buat mereka, bisa menghasilkan buat dia dan keluarganya, itu kan aku happy banget. Benar-benar. Gitu. Itu hobi, passion, menghasilkan dan ada impact baik untuk orang lain ya. Luar biasa, good thing. Lah, kenapa? Kamu sempat kamu politik bingung loh. Ya, kenapa Olah Ramelan jadi begini? Maksudnya saya dari tadi, gila nih Olah yang gua kenal. Olah yang masih. Soalnya udah lama gak ngobrol, ya kita kan? Tuh Kita tuh udah lama gak ngobrol dan dia gak menyangka kalau gue sudah sedewasa ini. Kalau enggak mungkin nyambung sama Reza Rahadian ya, dia segila itu. Iya bener-bener gue gitu. Oke. Tapi seneng gak? Gue happy banget. Maksudnya melihat dirimu sekarang dan satu hal yang gue salut adalah ya semua yang olah kerjaan tuh ada value ekonomi which is really good ya. Itu bagus banget gitu. Kan kalau gue tuh orangnya lumayan idealis banget. Maksudnya sesuatu yang asik banget menurut kamu bisa ngejalanin passion, hobi selain ada manfaat untuk banyak orang, tapi gue ngeliat lu selalu bisa memanfaatkan yang ada nilai ekonomi dari setiap
momen-momen dan kreativitas dan apa dijadikan bisnis dan sebagainya. Itu aku pikir itu sangat inspiring. Satu nih lah yang gue tuh dari tadi mau tanya lupa. Kamu kan sempat kayak masuk ke politik tuh waktu lalu. Itu juga passion kamu, atau gimana sih gitu? Dan nggak terus kah? Karena kalau tadi maksudnya kamu bilang bahwa at the end of the day sama ya, pasti kita semua ingin melakukan hal yang untuk kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Perempuan-perempuan aktif kan pasti ada jiwa, tanpa kita sadari kita tuh kayak mungkin ada ada kepuasan batin kalau kita bisa melakukan itu. Kalau nggak, ngapain kita capek-capek kerja yang bahkan sebenarnya mungkin aku tidak harus bekerja. Marcel banget gitu mau terjun nggak ke dunia politik? Pernah ada ditawarin, iya, tapi gue masih belum. Bukan bilang enggak ya, nggak tahu, tapi masih belum. Masih natiat ya. Aku suka politik. Sekarang gue juga menekuni kayak yang gue pelajarin sekarang juga tentang public policy, relate ya, tapi itu lebih kepada hal apa sih yang maksudnya kalau misalnya untuk membenahi terus kita harus dari mana, tapi paling tidak kita menguasai dulu gitu. Kalau aku lebih ke situ, tapi bukan kayak oke, pengen masuk politik kayak partai apa gitu-gitu, aku belum kepikir sama sekali karena gue masih menikmati jadi seniman, masih banyak juga sosial hal-hal ya usaha baik bisnis ataupun sosial yang masih aku develop, masih pengen jalan di situ dulu gitu. Artinya menurut aku kalau kita udah decide untuk masuk ke politik itu kita sudah harus settle dalam arti setiap orang punya ukuran settle masing-masing. Yang kita udah firm, kita udah semua aim kita, goal kita sudah terjadi, kita sudah tinggal memantau, tapi terus kita bisa konsentrasi karena politik once you get in, lo udah bukan untuk diri, lo bukan masuk ke situ untuk lo, tapi what banyak. You can do untuk orang, what you can do for your country gitu. Maksudku gitu, jangan ngelihat lagi karena uang masuk ke itu bahaya banget. Jadi lo harus berkecukupan secara financial, you have to be secure, itu maksudku. Nah, security setiap orang kan mungkin berbeda. Lo udah feel secure, gue udah nggak butuh cari duit lagi karena gue udah punya ini semua, passion gue sampai banyak ke situ yang gitu. Mereka melakukan karena uang. Nah, itu yang menurut aku itu yang bikin akhirnya kenapa akhirnya banyak mungkin ya korupsi lah ini dan image yang nggak bagus tentang politisi, karena pasti juga kita nggak bisa pungkiri godaannya, entah jebakannya, entah apa segala di dalam situ. Ini maksud aku kamu cukup berani ya, karena kamu tadi ngomong kamu ingin melakukan hal yang bisa memberi manfaat untuk banyak orang, makanya gue tanya apakah emang itu your passion dan your goal next, apakah kamu akan melanjutkan lagi atau gimana? Sejujurnya sih passion aku, kalau dibilang passion sih bukan terlalu ya. Tapi kalau dunia politik sudah biasa ya. Tapi passion aku untuk menjadi seorang di politik enggak. Makanya mungkin belum saatnya jadi gitu loh. Nah, pada saat tapi kamu ada keinginan, sudah ada keinginan. Pada saat awal ditawarin itu aku ragu-ragu. Tapi kan sebenarnya politik itu aku far banget. Ya, my husband, suamimu. Dia suka banget itu. So pada saat itu aku ya di backup sama dia, di support. Dan kebetulan kalau dari ayah sendiri, Abah dulu pernah mencalonkan diri untuk menjadi gubernur Kalsel juga kan. Jadi kayak dunia politik tuh gue tahu, tapi gue nggak tahu gitu. Paham nggak? So ada di sekitarmu, tapi kamu tidak pernah mengetahui yang cukup dalam ya, dan nggak pernah Aku peduli. kayak apa gitu. Jadi pada saat ditawarkan ya jelas gue kaget gitu, apa segala macem. Ya mungkin pada saat itu aku masih hijau banget ya, masih kayak ikut-ikutan gitu. Jadi kayak pada saat itu masih nggak terlalu mikir terlalu panjang, dan suami juga support banget. Ya udah, akhirnya aku jalanin. Ya kebetulan sih yang supporter aku dari banyak banget gitu loh, dari mana-mana gitu yang mendukung aku ya. Jadi aku juga jadi pede gitu, yang tadinya tidak biasa jadi terbiasa dan akhirnya pede gitu. Ya pertanyaan yang aku tanya adalah ini ya, untuk pada saat itu kan menjadi DPR RI Sukabumi kan, ya aku lihat di situ pada saat aku udah ketemu masyarakatnya, pada saat itu aku ngobrol sama mereka. Nah di situ baru aku menyadari bahwa rakyat kecil ini seperti ini, bagaimana minimnya angka kemiskinan? No, pendidikan. Dia punya kesehatan. Dia punya tarif untuk bikin kain bahan yang sepanjang ini cuman berapa ratus perak. Modal atau gaji? UMR? Iya. Upah kerja. Upah kerjanya tuh yang segitu. Nggak adil buat aku gitu loh. Jadi aku ngeliat ya ampun segininya ya gitu,
Sementara kayaknya uang 10.000 tuh receh kan buat kita. Di sana tuh kayak sesuatu buat mereka gitu. Jadi itu aku tersentuh gitu. Dan aku kayaknya gue harus memperjuangkan nilai-nilai upahnya mereka nih. Gue harus memperjuangkan bagaimana jalanan-jalanan ini yang ada di Sukabumi ini jadi bener nih. Waktu itu kamu kenapa di Sukabumi sih? Memang dimasuk diarahkannya ke sana ya? Dia ke sana karena pada saat itu nama aku katanya lumayan cukup ada gitu. Kuat di Sukabumi. Gitu. Entah mungkin kan suka ada kamu survei ya? Emang kamu ada Sukabumi ya, lah? Nggak ada. Enggak kan? Kalimantan. Iya, makanya surveinya. Gue bingung kenapa lo nggak di Kalimantan. Iya, surveinya kencang banget di situ. Gitu. Aku juga bingung ya. Udahlah ya. Itu udah permainan yang partai aku waktu itu. Udah partai menentukan ya udah, dan di situ ya aku ngobrol, aku ngelihat langsung bagaimana jalanannya, bagaimana perkembangan di Sukabumi, bagaimana ya aku tersentuh dan aku ingin memperbaiki itu semua. Ya kebetulan memang aku menang sih sebenarnya. Tapi entah kenapa ya biasalah, ada disedot apalagi gitu. Ada yang beli atau aku nggak tahu. Itu membuat kamu trauma nggak untuk suatu saat masuk lagi? Masih ada niat? Jujur udah ada lagi tawaran wakil wali kota, cuman aku bilang nanti dulu lah. Udah, I'm enjoy with myself, itu satu. Terus kedua, aku nggak mau dikait-kaitan dengan barang-barang aku gitu. Maksudnya, you know, I love fashion, I love OOTD apa segala macam, nggak ada hubungannya soalnya nanti sama politik, tapi kan pasti nanti dikait-kaitan nih gue. Tapi kan kamu tidak memakai barang-barang itu ketika kamu jadi politisi nantinya, artinya orang udah tahu kamu melekat dengan itu dari sebelum kamu di sana. Harusnya, tapi kadang-kadang orang ngebawa-bawa. Ya tapi kamu punya jejak digital yang cukup kuat sih lah. Artinya in your Instagram juga setiap hari kan bisa dilihat it's you gitu. Harusnya ya, harusnya. Jadi kalau nanti suatu saat kamu jadi politisi dan kamu tetap menggunakan itu, enggak dong, it's you dari dulu kayak gitu. Malah tiba-tiba gue pakai. Kecuali yang tidak pernah tiba-tiba berubah 180 derajat barang-barang atau lifestyle-nya, itu yang mungkin kadang membuat orang tuh kaget atau akhirnya mencari-cari kenapa dia bisa memiliki itu, seperti itu. Makanya aku bilang, ketika kita masuk ke politik, yang paling penting adalah kita feel secure. Kita sudah berkecukupan. Itu yang paling bagus, karena akhirnya kita jadi bisa terkonsentrasi untuk sekarang gimana kita mau pikirin, aduh kita pengen memperjuangkan orang, hidup orang, hajat hidup orang, apalagi kemiskinan, kayak upah kerja dan lain sebagainya. Sementara kita sendiri masih belum merasa cukup. Kita masih sibuk mencukupi diri kita sendiri, susah. Gitu. Ya itu dia, makanya tujuannya apa? Lo mau tujuannya apa? Ya untuk rakyat ya. Ingin mensejahterakan rakyat. Iya. Dimanapun itu sih karena sebenarnya. Menurut aku politik ini kan alat yang ya maksudnya bagaimana kita harus memperbaiki kehidupan orang, baik itu negara, bangsa, rakyat lah ya gitu. Iya, aduh nggak bisa main-main deh kalau masuk situ. Buatku kita butuh orang-orang yang capable, orang-orang yang memang baik niatnya, tulus ikhlas masuk di situ, otaknya, capability-nya ada. Niatnya juga baik gitu. Orang yang kontra banget itu Reza. Karena kita banyak sekali di Indonesia ini yang harus dibenahi. Benar. Dan orang yang kontra banget tuh Reza. Wah, dengan segala bombardir pertanyaannya. Emang apa tugas DPR? Ini apa? Udah ya, tutup dulu. Males. Ngajak ribut awas dia. Ya kalau suatu saat dia yang maju. Iya, awas aja. Tapi kayaknya dia mungkin ada keinginan, tapi not yet ya. Not yet, tidak. Ya artinya dia juga punya potensi. Ya sebenarnya kelebihan public figure itu pasti dia sudah punya nilai. Ya nggak sih? Sudah punya nilai dalam politik. Kadang orang harus berjuang dari nol untuk dikenal. Public figure kan masuk, dia sudah dikenal. Itu udah satu point yang tapi kadang-kadang memang, tapi banyak public figure yang memang zaman sekarang sosial media udah jadi public figure sih. Susah lagi yang dari nol kayak kita. Iya, tapi menurutku tetap harus diisi, harus diasah, harus dipersiapkan, tidak hanya mental tapi ya kapabilitas, intelektual. Jadi ketika masuk tuh benar-benar kita tuh bisa bangga ya, kita bisa senang. Marcel, aku mau tanya, kenapa bisa jadi masuk terjun ke Parvi, ke organisasi? Iya, basically itulah karena kita mungkin kayak terpanggil ketika kita tahu bahwa dibutuhkan, atau ini kalau yang artinya kalau kita bisa melakukan ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain, apalagi profesi kita kan besar ada di sini. Aku dari seni peran, ya kan, aku kan nggak pernah bergelut jadi model, nggak pernah niat jadi
ikut lomba ini itu. Aku benar-benar terjun ke dalam dunia seni dan budaya ataupun entertainment tuh karena main film. Jadi being an actress itu kayak my mom. Akhirnya itu yang membesarkan aku, yang bisa bikin aku jadi punya rumah, yang bisa bikin aku jadi punya mobil sendiri. Itu semuanya tetap dari passion itu. Dan akhirnya kita seriusin dengan komitmen, dan gue cinta pekerjaan itu. Nah, akhirnya dengan kondisi aku ada di Kadin, aku ada di asosiasi produser, pada saat itu semua keprofesian ini tuh udah punya asosiasinya masing-masing sebetulnya. Artis doang, aktor doang yang nggak ada. Jadi ketika pemerintah ataupun DPR gitu pengen manggil, pengen ngundang, kalau kita mau bicara mengenai dari sisi aktor ini ngomong sama siapa sih, kita nggak ngerti deh. Gitu. Nah akhirnya pada saat itu Parvi dalam kondisi yang carut marut, akhirnya yang senior saya itu almarhum Om Deddy Sutomo, Om Reza Hetapi, Pak Amar Soekatamsi pada saat itu kalau nggak salah, Om Deddy Miswar, yang beberapa tuh manggil sel, ini harus kamu. Dulu kan Mbak Yeni Rahman, kayaknya ini butuh satu yang muda tapi bisa nyambung ke yang senior, bisa nyambung juga ke yang muda. Karena dulu kan kayak bener-bener berjarak, kita yang muda sama sekali nggak peduli sama organisasi kan, nggak merasa itu ada. Walaupun sekarang pun tetap nggak gampang karena setiap orang udah di comfort zone, apalagi artis syuting, artis itu kan biasa diurusin. Beda sama produser, biasa ngurusin orang. Gitu. Jadi kalau kita berada di asosiasi produser, semuanya tuh kayak bisa kerja. Tapi ketika kita berada di asosiasi artis, semuanya tuh kayak harus diurusin. Beda banget lah kulturnya. Jadi memang tantangannya tuh besar banget. Tapi at least we try, at least kita lakukan sekecil apapun yang maksudnya meninggalkan, atau at least kita udah coba berjuang deh untuk sebuah profesi yang sudah memberikan banyak juga untuk kita. Gitu kalau aku gitu. Karena being an actress itu kan juga nggak selalu hal-hal indah yang dilihat di layar, nggak selalu semuanya tuh glamor lah. Banyak kan orang-orang artis yang di saat muda mereka dielu-elukan, ketika tua mereka sakit aja tuh harus minta sana sini lah. Bukan dan nggak ada yang tahu pula. Nggak ada yang tahu. Terus harus sampai minjem uang ini untuk sakit. Nah menurut aku tuh hal-hal kayak gitu yang harus sebenarnya kalau kita punya rumah kita bisa mikirin bareng. Sebetulnya itu tujuannya. Kita bisa saling bantu, ya kan ya. Ya akhirnya Parvi salah satunya. Itu yang dibuat. Jadi kita ada misalnya sosial, kita ada kerjasama sama yayasan, ada bantuan-bantuan yang artis yang sepuh-sepuh, misalnya yang sakit, at least kita bisa memberikan sesuatu. Mungkin kalau yang muda-muda tidak berasa terlalu perlu, yang lagi aktif, mereka bisa, maksudnya mereka udah settle, udah populer dengan ini, kan nggak pasti energinya juga mungkin sedikit, dan mungkin tingkat kebutuhannya juga mungkin belum ngerasa perlu. Tapi at the end of the day, ketika kamu mau memperjuangkan sesuatu, apalagi hubungannya dengan regulasi, kamu tidak bisa bicara atas nama kamu sendiri. Harus organisasi yang bicara gitu. Jadi ya itulah sebenarnya menurutku penting itu ada. Jadi sekarang Marsha tuh Parvi, terus apa lagi? Aku sih di Kadin, tapi Kadin udah mau selesai ekonomi kreatif. Di Parvi, terus kemarin ini sempat bikin komite ekonomi nasional, tapi semuanya aku tuh yang bagiannya pasti dikasihnya ekonomi kreatif sama budaya. Udah kerjaannya gitu, ngebantu kasih pemikiran regulasi apa yang kira-kira harus dikasih. Lebih gitu sih lah, ya membosankan, ya kan? Ya tapi you enjoy it. Tapi lah, itu jujur aja, ternyata ya gue pikir tuh gampang, tapi menyita banyak waktu loh. Aku tuh jadi kayak syuting film lama banget kan, aku kan passion aku kan bikin film. Aku kadang sejak sekarang, dulu kan emang sempet stop. Nungguin lah Marsha bikin film. Sempet stop karena punya anak, kangen juga kan pasti kita main film. Kayak gitu-gitu. Aku sampai ngomong ke Ale gini, Ale aku kangen main film, main sinetron deh, nggak apa-apa. Gitu saking pengen syuting banget. Gila, udah bosen banget kan. Mudah-mudahan ya ini jadi doa supaya kita mudah-mudahan bisa main bareng ya lah. Yes. Habis pandemi atau pandemi kita bisa ada project bareng, bisa main film, bisa produksi. Kalau aku sih senang produserin lah. Jadi gue senang bikin film, nggak cuma main gitu. Kalau aku senangnya, dan menurut aku kamu tuh bisa karena kamu pengusaha gitu. So you can do it. Tapi belum tapi aja. Aku nunggu aja deh. Belum aja. Gitu. Lah, ini balik lagi sedikit ke keluarga ya. Gimana sih tips kamu, mungkin ini bisa share juga untuk banyak orang. Kamu sama Ovar tuh kan seneng ya, aku seneng banget ngeliatnya tuh harmonis, jauh dari ini itu gitu. Terus kamu juga, tapi kamu working mom, kamu tetap bekerja gitu, kamu berhasil dengan bisnis kamu dan apa yang kamu lakukan. Lalu gimana juga kamu tetap menjaga your quality time dengan anak, dengan suamimu. Itu gimana tuh lah cara memanage itu semua? Kalau ngomongin itu sih kayaknya aku juga bukan wanita sempurna ya, banyak kekurangannya. Tapi yang satu hal sebenarnya yang harus kita tahu banget sebagai wanita adalah konsekuensi sih gitu. Aku ibu bekerja, udah pasti
untuk nemenin anak sekolah itu susah. Terus kemudian hal-hal lain mungkin susah yang bersama anak atau suami. Cuman satu hal, biasanya kalau aku mau syuting, mau kerja, mau apapun itu, aku beresin semua dulu gitu. Jadi perlengkapan suami, memang suami harus pergi kemana, aku beresin, anak-anak aku beresin. Jadi dia udah nggak bisa ngoceh dan nggak bisa ngomel lagi gitu, karena semuanya udah taking care of gitu. Itu aja sih. Dan kalau quality time ya udah pasti kalau misalnya di rumah ya kita bercanda, bermain bersama-sama gitu. Itu aja. Kalau misalnya zaman sekarang lagi pandemik ya nggak bisa kemana-mana, kan di rumah aja. Udah berapa lama anak aku nggak keluar-keluar, bener-bener nggak keluar gitu. Aku anak-anakmu bener-bener nggak pernah keluar. Yang Kamu takut nggak keluar kota, keluar negeri belum? Keluar belum. kota belum sama sekali. Sama sekali. Lina Adrina benar-benar sekitar 8-9 bulan ini nggak keluar rumah untuk ke mall, itu belum pernah. Kan aku lihat udah banyak yang berani ya, cuman aku masih belum. Cuman keluar jalan-jalan di sekitar sekeliling rumah ya iya, tapi kalau keluar rumah aku belum. Dan Novar juga nggak bolehin. Ya itu aja sih. Kalau spend waktu ya kita nonton bareng. Dulu ada bioskop, sekarang bioskop udah nggak ada ya, udah nggak bisa jalan ke mall dan segala macam, ya udah di rumah aja benar-benar kayak we just bikin happy sendiri di rumah aja, mau harus kreatif. Tapi bioskop sekarang bentar lagi buka loh lah. Ya. Aku juga lagi, tadi kamu tanya ngapain aja, salah satunya aku tuh lagi bangun bioskop rakyat itu, satu di Pasar Teluk Gong. Jadi pingin banget supaya film Indonesia bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau, supaya menengah ke bawah juga bisa nonton. Lah, menengah ke bawah gimana mau ke mall? Udah malu, udah takut. Lihat popcorn dengan harga yang mendingan buat makan, ya kan gitu. Nah, aku tuh coba pikirin gimana. Satu hal sih sebenarnya yang aku pikirin ya, pandemik ini bagaimana yang online yang nggak punya handphone tuh gimana? Iya benar. Itu kadang-kadang orang tuh nggak mikirin itu ya, yang nggak punya handphone, dan kalaupun punya handphone pulsanya kesedot. Nah satu itu, terus dia bilang yang punya handphone tuh satu punya handphone udah itu buat bapaknya Gojek. Itu kadang-kadang kayak gitu yang kita sedih banget kan, hal-hal seperti itu aku kadang-kadang. Jadi dalam arti kalau kayak gitu tuh di tengah situasi perkembangan digital seperti ini pun orang tuh tetap butuh ya yang namanya ruang nonton langsung dengan harga yang terjangkau. Bener nggak sih lah? Karena nggak semuanya bener kata kamu punya canggih handphone yang canggih untuk menonton ini dong gitu loh. Terus ya itu aku kadang-kadang kepikiran hal-hal yang seperti itu gitu. Terus kan katanya nanti mulai Januari anak-anak udah bisa temu muka. Tapi Juni lah, kalau sekolah anakku Juni akhirnya. Oh, kalau aku sih nggak tahu. Aku ngeliat di berita katanya mulai tahun depan ya, nggak tahu Januari atau apa. Makanya kalau tahun depan udah bisa temu muka, tapi buat yang orang tua yang tidak memperbolehkan, nggak apa-apa. Terus Sean nanya sama aku, so, iya boleh atau nggak? Ya of course not, gitu. Terus lah satu lagi mungkin nih perempuan-perempuan dan ibu-ibu pengen tahu banget ya, Ola lo 3 anak dengan badan yang, tadi aku ketemu dia langsung apa-apa nih? Kurus sekali. Gimana tuh lah? Ya, coba dibagi ke saya. Pertama pas pandemi memang kita kan nggak kemana-mana. Tapi lo dari dulu nggak pernah gemuk sih? Nggak, sempat pas pandemi sempat naik sampai 60-an gitu loh. Aku stres juga, aku shock kan. 60 shock ya? Aku 60 nih. Ya karena aku tuh sebelum punya anak aku kan selalu nggak pernah 50 sel. Tiba-tiba punya anak 1, aku 51, punya anak 2, 53, terus punya anak ketiga si Adrina, aku di 58. Kamu tingginya berapa sih lah? 169 kan, 168, 169, sama lah kan. Aku 172. Oh, ketinggian Marcel. Nah terus di 58, nah tiba-tiba aku kayaknya menjulang sampai 60 sekian gitu loh, 65 kalau nggak salah. Terus kamu gimana baliknya bisa seperti ini dan cepat? Tiba-tiba, ya sebenarnya nggak cepet juga, 2 bulan 11 kilo. Itu tahu aku ngapain? Ya 2 bulan cepet banget lah, gue 3 tahun nih lah. Baru balik lagi. Itu sugar, balik juga nggak total. No sugar, nggak ada gula, ya ini tipsnya. No sugar, tidak ada gula sama sekali. Kedua, no carbs, jadi nggak ada nasi. Garam tetap nggak apa-apa. Ketiga, no tepung. Tepung bahasa Inggris apa tuh? Iya, tepung tuh ya parah sih. Goreng? Tetap Goreng nggak apa-apa, tapi kalau bisa minyaknya dikurangin.
gitu. Nah itu 3 itu aja intinya, no sugar, tapi paling jahat gula. Iya ya. Ya, jadi nasi ada di gula loh. Gula ada di nasi, kebalik. Salah. Itu kalau ada Reza nonton gue dikata-katain lagi. Kalau misalnya pokoknya gula ada di nasi, terus tepung itu udah pasti, spaghetti, goreng-gorengan, segala macem apa, cemilan apa segala macem, donat apa udah tuh. Kan waktu itu kan aku jualan donat dong. Iya makanya. Kalian tahu, jadi ya udahlah, nggak mungkin kan gue promo tanpa makan. Ya udah, untung udah selesai juga. Jadi ya udah. Jadi 3 hari pertama 3 hari pertama no sugar, itu aku kayak orang sakau, sorry nih. Tapi lemes lemesnya kayak, migrainnya kayak apa. Tapi setelah lewat 3 hari, better. Jadi benar-benar diganti gulanya dengan gula stevia yang tetes. Ini kita pakai, oh enggak, ini Markisa. Tadi aku mau bikinin kamu teh pakai stevia. Oke. Cocok kan? Cocok. Tapi sekarang kan udah di posisi tidak udah perlu lagi itu semua ya. Sebenarnya masih pengen 2 kiloan lagi, tapi semua orang bilang udah nggak cukup gitu. Ini udah di posisi 53 sih. Aku tuh pengennya 51 gitu. Tuh adalah. Anyway, balik lagi. Pokoknya intinya adalah itu disiplin makan ya lah ya. Disiplin makan. Karena tapi olahraga juga tetap ya. Saat ini aku kita mau olahraga apapun kalau tidak mengikuti diet itu kayaknya tetap susah ya. Jadi gini, justru aku mengurangi olahraga, apalagi yang ada beban-bebannya, itu menambah otot kan. Otot jadinya berat badan gak turun. Orang tuh suka salah. Jadi susah menghancurkan lemaknya ya. Ya, jadi orang tuh suka salah. Makan, olahraga, otot yang pakai bawa beban segala macem. Terus makan, akhirnya jadi otot, akhirnya berat nggak turun-turun. So kalau lo mau nurunin berat badan, oke boleh olahraga, tapi yang kardio banget gitu, bener-bener jangan ada menumbuhkan otot apapun gitu, sampai emang udah turun drastis baru gitu. Jadi ya alhamdulillah so far semuanya pada entah pada jealous marah-marah gitu, atau entah pada senang aku kurus, lucu-lucuan aja di Instagram. Kadang-kadang gue diomel-omelin, dasar ya gak bersyukur, kaki udah kayak kaki meja apalah. Gue pusing. Iya soalnya kan kita kan punya goal, pengen 2 kilo lagi, tapi orang kan ngelihat udah cukup, ya udahlah. Jadi aku cuma bisa ya gitu. Iya, tapi sukses sih, sukses. Dan boleh tuh kayaknya aku mau coba kan. 2 bulan resep-resep ini. Jadi sebulan 5 kilo sih. Sebulan 5 kilo. Wow. Aku habis dari liburan Bali deh lah, ini kayak di Bali nggak mungkin. Tapi kayak dari Bali gue perlu coba. Kalau bisa coba karena protein. Nasi. Iya. Hilangin nasi. Aku sih nasi keto sama quinoa sekarang. Shirataki kan? Shirataki sama quinoa. Itu oke dong kalau itu. Oke, tapi sugarnya? Sugar dari mana? Sugar dari mana-mana. Iya, ya itu mix. Jangan kopi, jangan teh, jangan apa, no. Coba try itu. Okay. Itu aja dulu. No sugar. Aku teh nggak kopi gampang karena aku emang air putih aja biasanya. Ya udah, apalagi itu. Kalau aku tuh teh, aku tuh teh empe dan somai dan mie itu lola. Aku tuh anak breakfast, teh manis sama regal. Nah, tuh tiap hari. Jadi sekarang udah enggak, cuma gantinya telur atau nggak brokoli. Kayak minyak dikit gitu. Oke. Boleh diikutin ya kalau mau badannya punya 3 anak dan tetap langsing. Lah, end goal kamu apa sih? Sekarang masih ada nggak sih harapan yang kamu belum tercapai, dan mungkin kamu ada pesan apa terakhir untuk sahabat-sahabat Marcella atau untuk teman-teman yang nonton? Amin. Goal aku adalah ya udah pasti anak-anak menjadi anak-anak yang sehat, solehah semuanya, menjadi anak-anak yang luar biasa, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Itu aku bisa panjang umur sampai melihat mereka menikah, punya cucu, itu goal. Terus kemudian menjadi wadah atau tempat yang bisa membahagiakan orang lain, bermanfaat buat orang banyak. Itu melihat orang lain bahagia itu menurut aku itu luar biasa. Kedua, yang ketiga main film. Pengen main film. Catat ya para produser film bagus. Film bagus. Olah di kehidupan sehari-hari aja aktingnya udah jago, apalagi di dalam film ya. Ini bukan Piala Citra lagi, mungkin Oscar. Amin. Ya, amin. Aduh, jauh sih. Duh, saingannya Marcella Zalianty sama Reza Radian. Gitu ya, amin. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan sahabat Marcella pasti
rasanya banyak sekali yang kita dapat dari ngobrol sama Ola ya. Artinya mungkin kalau kita ngelihat sehari-hari lebih kepada Ola penampilan yang mungkin terkesan glamour ya, tapi Ola ini menurutku punya sensitivitas, punya hati yang sangat baik. Maksudnya Ola juga banyak melakukan hal yang ternyata di balik passion dan hobinya itu juga sebetulnya sesuatu yang punya manfaat untuk orang lain. Dan aku pikir ini adalah satu yang baik dan bisa jadi contoh dan inspirasi kita bersama. Yang penting kita harus positif dan bagaimana supaya satu hal sih, pantang menyerah dan gigih. Ya, dan untuk kaum perempuan judulnya kita tetap tidak boleh berhenti bekerja. Ya, rasanya memang jangan sampai artinya kita harus bisa bergantung pada diri kita sendiri, itu yang terbaik. Bukan berarti kita tidak menghormati suami ya dan keluarga atau kodratnya sebagai ibu dan perempuan, tapi bagaimana kita bisa berdikari, bisa mandiri, karena kita nggak pernah tahu. Kayak situasi pandemi ini kita nggak pernah bisa menebak. Artinya dengan kita bekerja, dengan kita bisa berdiri dengan kaki sendiri, itu insya Allah apapun yang kita hadapi, kita tuh siap, karena kita punya anak, kita harus bisa juga berdiri dan mencukupi anak-anak kita kelak ya lah ya. Gitu. Ya, dan berbuatlah hari esok lebih baik daripada hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Ola. Terima kasih semua sahabat Marisela. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan ya narasumber-narasumber yang insya Allah akan terus memberikan inspirasi. Bersama kita berkarya, bersama kita berbagi. Assalamualaikum.